di ruangan template maupun yang ada di rumah. Ya kebetulan ini cuacanya mendung, habis hujan, jadi memang lebih enak di rumah ya. Nah, tapi yang ada di Lemlit ini pun juga tidak kalah enak karena ini disiapkan konsumsi rupanya oleh Desi. Jadi hangat-hangat juga ini. Terima kasih Desi. Ya. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya sosialisasi ini udah banyak bisa diikuti di YouTube juga udah banyak. Baik yang dilakukan oleh bukan Kemendikbud, sekarang adalah Kemendikbud ya dari Dirjen Dikti maupun yang dilakukan oleh rekan-rekan sesama universitas ya. Kalau kita lihat rekan-rekan dari universitas itu sudah duluan melakukan sosialisasi, bahkan di bulan Januari pun sudah ada yang melakukan sosialisasi. Ya, meskipun pada waktu itu petunjuk resminya belum turun, ya mereka sudah dapat bocoran duluan. Nah, kami juga merasa sosialisasi ini sangat penting karena kita harapkan itu kita bisa ikut nanti di dalam menyampaikan atau mengirimkan proposal. Proposal apa saja? Karena ini nanti cakupannya ada beberapa beberapa bidang yang bisa diajukan sebagai bahan proposal. Apakah itu untuk penelitian, pengabdian, kewirausahaan, ya, bahkan pada kesempatan ini juga nanti akan kita sampaikan sosialisasi tentang kegiatan yang namanya KPMI. Apa itu? KPMI ya, PKMI, PKM dan ASMI. Jadi PKMI program Kreativitas Mahasiswa Indonesia. Ada juga ASMI yaitu Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Nanti akan kita selipkan dan panduannya sudah keluar semua. Batas waktu pengunggahan proposal ini ada pada tanggal 28 Februari. Jadi sangat mepet. Karena itu kita juga mencari waktu, meskipun kita juga sedang sibuk saat ini untuk persiapan seminar minggu depan. Tapi karena ini penting, ya kita cari waktu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen juga memperoleh informasi yang dibutuhkan, sehingga nanti insya Allah kita bisa mengajukan proposal dengan sebanyak-banyaknya. Nanti Desi tolong dicatat ya yang ada, kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan lewat chat ya, atau yang lain mungkin nanti saya kelewatan, tolong diingatkan. Baik, saya minta izin untuk share screen ya. Ya, saya coba mau share screen ini untuk ya, sudah bisa dilihat share screen saya? Kelihatan ya? Sudah Pak, sudah Pak. Belum bisa Pak. Karena saya punya dua ini, jadi kalau ada yang belum kelihatan nggak mungkin ini. Satunya saya share screen sebagai host, satunya saya lihat sebagai peserta ya. Jadi saya ini. Jadi kita akan mulai dengan PKM 5 bidang ya, atau program kreativitas mahasiswa. Ada dibedakan ya, PKM dengan PKMI beda. Ya, meskipun hanya satu I saja itu beda. Itu kalau yang PKM ini satu proposal paling maksimal itu 10 juta, kalau PKMI maksimal 25 juta, jadi 20,5 kali lipat. Dibandingkan dengan PKM. Nanti sambil kita jalan, nanti akan saya jelaskan apa itu PKMI pada saatnya ya, pada saatnya berkaitan dengan saat membahas tentang PKM ini juga. Nah, ini kok ada hambatannya. Oh ya. Nah ini dia. Jadi PKM 2021 ini yang dulunya disebut PKM 5 bidang, sekarang sebenarnya sudah PKM 7 bidang. Ya. Itu ada yang dalam bentuk kegiatan, ya, itu kegiatan itu ada 7 jenis, dan dalam bentuk karya tulis ya, atau artikel. Ini kita mulai dulu dari sini. Yang pertama adalah PKM riset.
atau disebut sebagai PKMR. Dulu ini namanya adalah PKM penelitian. Tapi sekarang diubah namanya sejak tahun 2021 ini dirubah menjadi PKM Riset. PKM Riset ini ada dua, yaitu PKM Riset Eksakta atau disingkat dengan PKM RE dan PKM Riset Humaniora, Sosial Humaniora atau disingkat sebagai PKM RSH. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah PKM Kewirausahaan atau PKMK. Yang ini yang ada kemiripannya dengan PKMI dan ASMI. Agak mirip, ada kemiripannya dengan PKMI dan ASMI. Saya harus hati-hati juga ini karena ada banyak singkatan, ada KBMI, ada PKMI, ada ASMI. Kemudian yang ketiga dari proposal kegiatan ini itu adalah PKM Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM-PM. Kemudian ada yang namanya PKM Penerapan Iptek atau PKM-PI. Nah, nanti saya jelaskan ini apa bedanya antara PKM-PM dan PKM-PI. Jadi jangan sampai kita salah memilih program. Kalau salah memilih program, salah tempatnya, ketika dievaluasi nggak cocok. Akhirnya kita bingung gara-gara program yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah PKM Karsa Cipta. Nah, terus yang ketujuh adalah PKM Gagasan atau PKM GFK, Futuristik Konstruktif. Ya. Nah, ini ada bedanya. Kalau yang PKM yang 4 itu memang kegiatan yang berkaitan dengan orang lain, ya. Kalau PKM Karsa Cipta ini tujuannya adalah membuat prototipe atau benda contoh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu mengusulkan untuk membuat mesin, ya, atau membuat peralatan, nah itu kita bisa mengajukan melalui PKM Karsa Cipta ini. Tentu tidak harus satu-satu skalanya ya. Kalau nanti bisa satu-satu itu bagus, tapi kalau ternyata tidak bisa satu-satu, itu paling tidak nanti teman-teman bisa membuat prototipe dengan skala yang lebih kecil. Nah, kalau PKM Gagasan Futuristik Konstruktif, itu nanti rekan-rekan membuat video tentang sesuatu, ya, sesuatu atau apa saja, misalnya ada sistem pertanian terpadu gitu ya, yang mungkin belum bisa diwujudkan, tapi itu bisa divideokan. Jadi nanti bisa diajukan dana untuk pembuatan videonya. Jadi ya bagaimana nanti, yang maunya seperti apa gitu ya. Nah itu divideokan seperti itu. Nah jadi kalau proposal kegiatan ini, kita diberikan dana, kita menyusun proposal, kalau proposalnya diterima kita diberikan dana untuk melaksanakan kegiatan yang kita usulkan. Tapi yang kedua itu adalah karya tulis. Nah karya tulis ini kita tidak membuat proposal, tapi langsung membuat artikel atau karya tulis. Ya. Itu ada dua. Yang pertama saya mulai dari yang bawah aja adalah PKM artikel ilmiah. Nah, nanti kalau kita ngambil yang ini, itu kita diterima, kita dapat insentif ya, atau hadiah. Jumlahnya berapa? Antara 5 sampai 10 juta. Nah, yang kedua adalah PKM Gagasan Tertulis. Ya. Sama ini juga karya tulis, itu nanti kita pada tanggal 28 misalnya kita ikut, itu kita harus sudah mengirimkan karya tulisnya, bukan proposalnya lagi ya. Nah, ini sudah harus dalam bentuk karya tulis gitu. Apa bedanya antara artikel ilmiah dengan gagasan tertulis? Kalau artikel ilmiah itu mengumpulkan hasil-hasil riset yang sudah dilakukan. Baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Ya, misalnya kalau dalam bidang pertanian misalnya ini ya, kita ada permasalahan kebakaran bukan kebakaran hutan, bukan pertanian ya.
kita permasalahan di dalam melakukan budidaya pada lahan gambut. Ya. Nah, kemudian kita kumpulkan semua jenis penelitian yang dilakukan di lahan gambut. Nah, kemudian kita ringkas dari satu artikel. Nah, itulah yang namanya PKM artikel ilmiah. Kalau gagasan tertulis itu adalah gagasan. Kalau gagasan berarti belum terwujud, ya, masih angan-angan, masih gagasan, masih ide. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini ada masalah tanah masam misalnya, mungkin lebih baik begini. Nah, tentu dengan dasar logika yang baik. Ya. Misalnya kita meningkatkan, kemarin ada pembukaan lahan yang disponsori oleh ABRI itu ternyata banyak menjadi lahan kosong. Nah, kemudian Anda punya gagasan bagaimana memanfaatkan lahan kosong tadi. Nah, mungkin perlu ada pelatihan, mungkin perlu ada ini, dan sebagainya. Jadi itulah yang namanya gagasan tertulis. Ya. Nah, jadi kita sambil ini, ya, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan itu bisa ditulis di kolom chat atau nanti raise hand ya saat kesempatan untuk melakukan tanya jawab itu sudah ada. Nah, inilah Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, inilah jenis-jenis PKM yang bisa kita ajukan untuk tahun 2021. Sekali lagi batas waktunya singkat, hanya tanggal 28 harus sudah dikirimkan proposalnya. Cuma mudah-mudahan ini ada perpanjangan ya, biasanya ada perpanjangan sih. Cuma kita harus tidak boleh mengharapkan perpanjangan. Kita harus siap untuk tanggal 28. Nah, ini pemindahan ininya kayaknya. Nah, ini sekarang kriteria pengusul ya. Karena ini adalah PKM, K-nya adalah kreativitas, maka tentunya ya, itu yang diusulkan adalah hal-hal yang kreatif. Ya. Kemudian M, mahasiswa di sini. Ya. Mahasiswa yang boleh mengusulkan adalah program sarjana atau program D3 atau D4 yang ada di universitas atau di institut. Nah, kita nggak usah bicara lah, karena kita sarjana semua kan. Jadi, udahlah nggak usah kita pikirkan. Artinya kita layak, mahasiswa Universitas PGRI Palangkaraya layak untuk mengusulkan kegiatan PKM ini. Jumlah pengusulnya itu 3 sampai 5. Ini ada perubahan ya. Kalau dulu jumlah pengusulnya itu hanya 3 termasuk ketua. Jadi 1 ketua 2 anggota. Nah, kalau ini bisa 3 sampai 5. Jadi 1 ketua 2 anggota bisa, 1 ketua 3 anggota bisa, 1 ketua 4 anggota bisa. Jangan sampai 1 ketua 5 anggota, salah, langsung gugur. Ya. Jadi di situ adalah 1 ketua dan 2 sampai 3 anggota. Ya. Sebentar ya. Saya ya. Aha. Kemudian nama pengusulnya harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nah, pertama tadi mahasiswa ya, mahasiswa sarjana, maka syaratnya, ceknya itu adalah terdaftar di Porlab Dikti. Ya. Jadi kalau mahasiswanya belum terdaftar di Porlab Dikti atau tidak terdaftar di Porlab Dikti, itu otomatis akan gugur. Ya. Kemudian khusus PKM riset, tema yang diusulkan itu harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau anggota, paling tidak ketua. Misalnya, ini orang mahasiswa agribisnis, ya, tapi pertanian misalnya ya, dia membahasnya masalah hukum agraria. Oh, ini kan masalah tanah, pertanian ini kan hukum agraria penting nih Pak. Iya penting. Ya. Tapi itu enggak sesuai dengan bidang ilmunya. Silahkan itu dikaji oleh mahasiswa hukum. Ya, yang memang ilmunya di hukum. Begitu juga sebaliknya. Pak, saya ini
orang tua saya itu pintar membuat apa ya, hand sanitizer misalnya. Dari daun apa kemarin tuh Mbak Pak Satria yang dikasih itu ya. Itu tidak usah ya, serahkan kepada teman-teman dari eksakta saja. Nah, begitu ya. Jadi jangan ngotot. Begitu kita ngotot, percuma nanti akan gugur dengan sendirinya. Ya. Kemudian asal mahasiswa itu bisa dari satu program studi, maaf, bisa berasal dari satu program studi, atau bisa juga dari dua program studi pada perguruan tinggi yang sama. Ya. Tidak boleh kita kerjasama dengan misalnya Muhammadiyah. Gitu. Oh ini pacar saya di Muhammadiyah Pak, saya mau usul sama pacar saya. Nah, ini kebetulan di sini sepasang, di sana sepasang ya. Ya. Di sini pacarnya Muhammadiyah, yang di Muhammadiyah pacarnya di sini, kita kompak lah kita ngusulkan. Gitu. Tidak boleh ya, nggak boleh. Kita harus di satu perguruan tinggi yang sama. Oh berarti saya harus pacaran dengan satu perguruan tinggi. Ini bukan urusan pacaran ya, ini soal PKM. Ya. Mau pacaran dengan siapa aja boleh. Oh ya. Oh kenapa Nur? Oh ya, Nur ini lagi menikmati pisang goreng kayaknya ya. Kemudian anggota PKM ini ya nomor 6 itu minimal berasal dari dua angkatan yang berbeda. Ya. Kenapa kok harus dua angkatan yang berbeda? Misalnya 2017 dengan 2016 atau 2017 dengan 2018. 2016 sudah lulus ya. 2018 dengan 2019 atau 2019 dengan 2020. Jadi minimal dua angkatan. Kenapa? Supaya berkesinambungan. Jadi nanti tahun depan kalau misalnya kita mengajukan PKM lagi, itu sudah ada yang punya pengalaman di dalam mengajukan program PKM ini. Itu ya. Nah, itu pentingnya jadi dua angkatan. Kemudian besarnya dana kegiatan itu per judul atau per kegiatan ya, itu 5 sampai 10 juta. Jadi nanti kita sudah tahu batasnya ini 5 sampai 10 juta. Jangan sampai nanti buat proposal, Pak ini cukup 3,5 juta aja. Jangan, nanti langsung gugur. Ya. Ngirit Pak ini Pak, supaya diterima saya buat 3,5 juta. Bukan langsung diterima tapi langsung gugur. Jadi buatlah batas minimalnya 5 juta. Begitu juga udah tahu batas maksimalnya 10. Jangan dinekat ini ya. Saya buat 10 juta 50.000 rupiah. Nah ini gara-gara 50.000 rupiah langsung gugur. Karena apa? Intinya adalah jangan melewati atau jangan melanggar aturan. Jangan melewati batas tertingginya. Ya. Oke ya, itu ya. Nah ini ya. Ini nanti akan, kalau ini kan kalau lolos didanai nanti Anda wajib seperti ini. Tapi kita bicara dulu proposalnya dulu ya. Belum jelas diterima kalau sudah bahas kalau didanai kan. Nah, kita bicara sekarang adalah ini apa ini ya? Riset ya. Ini PKM riset. Ya, tadi PKM riset itu ada dua. PKM riset eksakta dan PKM riset apa itu sosial humaniora. Oh sebentar, saya lupa ini ya. Tapi nggak usah lah dibahas nanti aja ya. Di sini ada dua bagian yang paling penting, ya. Dan ini nanti semua harus dimasukkan di dalam proposal adalah kenapa, makna dan tujuan riset. Kenapa riset itu penting dan apa yang Anda akan hasilkan dari riset itu. Ya, ini penting kreativitasnya di sini. Ya. Jangan kita hanya sekedar menguji hipotesa. Ya. Kalau Anda skripsi menguji hipotesa, jurusan bimbingan Anda sudah siap, sudah oke, nggak apa-apa. Ya. Tetapi tujuan riset di sini itu harus mendatangkan manfaat, ya, manfaat yang praktis yang bisa dipergunakan oleh masyarakat secara langsung. Ya. Jangan sampai misalnya begini untuk pertanian ya, pengaruh pemberian
pupuk organik, ya, terhadap, ya, pokoknya pengaruh apa terhadap apa, nah, sebaiknya dihindari. Ya. Tapi pilihlah riset-riset yang bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya apa? Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan turunnya hasil panen, misalnya untuk pertanian ya. Gitu. Kemudian yang kedua, itu dia harus kreatif ya, sekreatif mungkin. Karena ini kan judulnya kan PKM, kreativitas ya. Jangan hanya sekedar mencontoh proposal-proposal yang ada. Kemarin penelitiannya di Kasongan. Oh, sekarang saya gantilah karena saya dari orang Kota Waringin Barat, saya ganti lokasinya Kota Waringin Barat. Ya, atau diganti menjadi Buntok. Gitu. Oh, kemarin itu pupuknya dikasih urea, sekarang saya kasih NPK. Itu kurang ya. Memang baru, ada kebaruan di situ, tapi kebaruannya kurang. Baruannya kurang. Karena itu usahakan yang baru, yang punya kebaruan, yang kreatif. Ya. Salah satu cara itu ditunjukkan oleh teman-teman yang lalu itu dengan meneliti, ya, meneliti sesuatu yang sifatnya lokal, genuine, ya, memang asli Kalteng. Sehingga di tempat lain nggak ada. Karena di tempat lain nggak ada, Anda menjadi satu-satunya yang ngerti. Ya. Yang lain nggak ngerti semua karena tempat lain nggak ada. Nah, kemarin misalnya Bajaka, tapi kita nggak ini ya, bukan nggak ada yang bekerja apa, yang ada mahasiswa untuk kesehatan. Jadi mungkin nggak relevan lah Bajaka, nggak cukup ilmunya untuk mengkaji itu. Nah, misalnya mahasiswa sosiologi ini ya, ini hubungan antara pilkada dengan dukun misalnya. Nah, berapa orang calon yang menggunakan dukun misalnya kan? Nah, itu bisa. Ya, kemarin kan baru pilkada ini. 2018 lalu juga pilkada ini. Nah, dicek ini ada berapa orang dukun yang ikut partisipasi membantu tim sukses pilkada. Nah, mungkin dukun ini nggak ada di tempat lain ya. Nah, mungkin orang wah ini baru itu. Sehingga ungkapkan penemuan-penemuan yang itu sehingga orang tertarik. Ya, gitu. Yang lain misalnya apa ya? Tanaman lokal. Ya. Bagaimana membudidayakan pasak bumi, kan belum bisa dibudidayakan sekarang kan, tapi sekarang dicoba untuk orang pertanian budidayakan pasak bumi, misalnya begitu ya. Dan lain-lain ya. Mungkin kreativitas ini nanti rekan-rekan teman-teman mahasiswa bisa konsultasi dengan dosen pembimbingnya sendiri-sendiri ya, untuk diberikan bantuan atau menjadi teman diskusi. Ya. Ini saya akan memberikan penjelasan sampai 4:30 ya. Nanti habis itu baru kita tanya jawab. Ya, berarti sekitar setengah jam lagi. Ya. Kemudian ini yang ketiga ya. Pada saat melaksanakan kegiatan, apapun kegiatannya, ya. Tadi kan ada 7 kegiatan tadi ya, PKMR, PKMPM, PKMK, PKMPI, GFK dan sebagainya. Maka harus dinyatakan di dalam metodologi penelitian atau metode pelaksanaan itu konsepnya itu harus blended. Blended ini apa ya? Pokoknya campuran nggak pas, tapi gabungan. Ya. Gabungan, gumpalan sih. Kalau blended itu kan menggumpal sebenarnya. Ya. Jadi gumpalan, jadi gabungan dari pendekatan antara luring dengan daring. Ya. Bisa menggunakan virtual, bisa menggunakan online, bisa menggunakan luring, campuran dari 3 itu. Harus dijelaskan. Ya. Misalnya penelitian riset, ini penelitian pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara dilakukan dengan daring atau dengan virtual, ya. Atau dengan didatangi. Nah, tetapi ketika kita melaksanakan kegiatan luring, tatap muka, maka pastikan di dalam proposal saudara itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Ya, pastikan benar ini. Kalau tidak itu nanti akan dicoret. Ya.
berbahaya ini menjadi klaster baru. Misalnya yang jelas misalnya begini, oh nanti akan dilaksanakan FGD, anggotanya dilaksanakan 25 orang. Nah, ini orang akan bertanya-tanya, 25 orang ini gimana nanti? Nah, kalau memang banyak seperti itu, lakukanlah misalnya dengan menggunakan daring melalui Zoom dan sebagainya. Nah, nanti untuk yang ikut itu diganti pulsanya misalnya gitu kan, diberi pulsa 50.000 paket data. Nah, itu masuk di dalam anggaran ya. Kemudian luaran itu nanti di setiap kegiatan itu ada luaran sendiri-sendiri. Jadi itu harus dipenuhi luaran minimalnya, ya, harus dipenuhi dan tidak susah. Nah ini dia ya. Itu daftar isinya harus ada 4 itu. Makna tujuan riset. Nah, jadi makna umum tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita lewati aja yang ini. Nah, jadi ini sudah dijelaskan tadi ya. PKMR ini mahasiswa ini kan tokoh intelektual. Nah, karena tokoh intelektual dia penuh kreativitas dan inovasi. Jadi kalau hanya nurun saja, diganti lokasinya saja, ya, diganti ininya saja tanpa ada pembaruan metodologi, nanti kemungkinan menangnya kecil. Karena itu carilah teknologi, carilah kreativitas, carilah inovasi yang baru dan yang mungkin belum ada atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, tadi sudah saya bilang juga kan, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan nanti itu berdaya guna, ya, dan bisa dimanfaatkan. Saya izin dulu, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, arahkan hasil riset itu pada hal-hal yang praktis, yang berguna. Ya. Oh, nanti memang ada kesulitan untuk teman-teman yang sosial humanita ya. Karena biasanya kalau yang pertanian mungkin agak lebih mudah ya. Tapi yang sosial humanita mungkin agak susah gitu ya. Karena kadang-kadang hasilnya itu tidak bisa langsung menjadi sesuatu yang bisa dipraktekkan. Ya. Tetapi di sini kan ada mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ada juga konsep pengembangan ilmu pengetahuannya. Ya. Nah, tapi tadi catatannya dia harus kreatif, ya. Harus inovatif. Gitu. Jangan mengulang-ulang saja. Nah ini ruang lingkupnya tadi sudah saya jelaskan ya. Ruang lingkup, aduh, apa ini? Bentar ya. Oh, nggak bisa juga ya ini ya. Harus pakai ini, pelan-pelan ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ini ya, ada, kok nggak bisa sih? Nah ini dia. Sudah saya jelaskan ya, ada 2 jenis, riset eksakta dan riset sosial humaniora. Saya jelaskan juga ini, nah ini dia. Ini platformnya ya, tadi sudah online, virtual, atau digital, atau offline. Ya. Harus dinyatakan. Ya. Boleh ya 3 platform riset yaitu pakai boleh kalau dulu kan tidak boleh sama sekali untuk yang offline ya, yang luring. Kalau 2021 itu sudah boleh. Tapi harus dipastikan tadi ya, blended ya. Blended harus bercampur antara offline, online, virtual dan digital. Nah, ini misalnya contohnya ya. Ini orang-orang yang memang semuanya apa ini eksakta, jadi kita lewati aja lah. Kita ada contohnya. Ya. Nah, ini riset sosial humaniora. Di sini contohnya adalah kesehatan, ya. Kemudian persepsi masyarakat desa DIY, ini judulnya terhadap COVID-19. Nah, ini arahnya adalah bagaimana nanti kesehatannya, kemudian menjadi modal sosialnya seperti apa, sesudah analisis pengaruh, ya, sesudah kita analisis ternyata COVID ini memberikan sesuatu pengetahuan, apa hikmahnya pengetahuan yang diperoleh masyarakat dengan adanya pandemi itu, mungkin rasa kesetiakawanan sosial lebih kuat, ya, kemudian orang lebih
patuh, cuci tangan dan sebagainya. Nah ini contohnya ini ya. Kemudian itu fokus masalahnya tadi, kemudian pengumpulan datanya dilakukan wawancara langsung dengan kuesioner FGD terhadap subjek penelitian dan wawancara mendalam. Nah, ya. Nah, kemudian paper yang berisi data-data lapangan. Nah, itu salah satu contoh transformasi PKM riset di Humaniora, sosial di Humaniora. Seperti itu ya contohnya gitu. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pandemi Covid. Ya. Nah, ini dia. Kunci suksesnya ya. Pertama adalah tantangan intelektual tadi, kebaruan. Ya, jangan ikut-ikutan, cari yang unik, yang khas, yang belum pernah diteliti oleh orang lain, mungkin pernah sih, tapi udah kita perbarui datanya, per metodenya dan sebagainya. 2, fokus masalah, tajam, memilih ruang lingkup, riset, pemilihan masalah yang unik, kesesuaian pendekatan yang digunakan antara permasalahan virtual, digital, atau offline. Jadi harus sesuai. Nah, tadi ya, dari mana fokus masalah ini? Ya dari studi pustaka. Kita harus benar-benar studi pustaka untuk benar-benar dapat yang baru dan benar-benar bisa tajam permasalahannya, ya harus dari studi pustaka. Metode pendekatan, ya, kebaruan dalam tata cara serta kelengkapan sistem metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data dan cara analisisnya. Ini nanti kalau ada kuesioner, ya, atau ada panduan wawancara, atau ada model analisis data, rumus-rumus dan sebagainya, itu sebaiknya dilampirkan di dalam lampiran proposal. Ya. Kan ada lampirannya 1 sampai 4 nanti ya, itu lampiran dibuat aja lampiran yang kelima. Kualitas data. Nah, mungkin yang sudah belajar metodologi ada yang namanya kecukupan dan kepercayaan data ya, reliabilitas data, ya, itu harus diuji, harus ada ujiannya. Kemudian kualitas keluaran. Nah ini nanti adalah bagaimana kita menyusun artikel atau laporan yang logis, yang tidak dibuat-buat dan yang benar-benar kita tulis ya. Bukan kita copy paste dari laporannya orang lain. Proposal juga gitu, ya. Kita harus benar-benar tulis sehingga tidak copy paste dari proposal yang ini ada skripsi yang dulu. Skripsinya kita copy paste. Nah, ini nanti kalau ketahuan ya, itu akan langsung gugur. Nah, ini apa ini? Ya, ini salah satu dari cara ya. Tapi ini adalah lampiran, ya, lampiran analisis protein. Nah, dengan menggunakan teknik yang namanya CEP 55. Nah, ini dilampirkan ya, dilampirkan kalau kita menggunakan ini. Kalau menggunakan SPSS, wah, lampirkan aja. Nah, ini ya, warnanya itu laporan kemajuan, laporan akhir. Yang ketiga ini artikel ilmiah kalau lolos PIMNAS. Ya. Tapi boleh saja biarpun nggak lolos kita buat artikel ilmiah, nanti dipublikasikan. Ya. Teman-teman dari mahasiswa itu namanya dicantumkan sebagai ketuanya adalah penulis 1, anggotanya adalah penulis 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Dosen pembimbingnya adalah penulis terakhir. Itu. Ya. Jadi artikel ilmiah dipublikasikan, jadi nama kita itu tercantum di dalam publikasi ilmiah. Nah, untuk teman-teman yang misalnya dari PPL ini ya, kayak Bu Evi, Bu Wira yang ikut gabung di Zoom ini, nah ini bisa untuk kenaikan angka kredit. Ya kan lumayan ya. Ada artikel ilmiah biasanya bobotnya agak besar dibandingkan dengan kalau hanya sekedar ikut seminar dan sebagainya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kenaikan pangkat. Itu ya, untuk penelitian atau riset. Nah, ini dia. Nah, kalau artikel ilmiah itu harus original artikel, berasal dari data primer. Ya. Naratif review, ini adalah
tinjauan pustaka berasal dari data-data sekunder, ya. Kemudian systematic review itu adalah analisisnya, ya. Dari data primer dan data sekunder tadi dicocokkan, temuan kita ini sama enggak dengan temuan yang lain, temuan dari peneliti-peneliti sebelumnya, ya. Sama enggak, cocok enggak? Kalau sama apa? Kalau tidak sama kenapa? Gitu ya. Nah, itulah jadi systematic review di dalam artikel ilmiah kita. Jadi ketika menulis laporan penelitian itu sajikanlah ini original artikel. Original artikel itu adalah data-data primernya, hasil dari penelitian kita, bandingkan dengan naratif review hasil penelitian sebelum kita, dan kemudian analisis secara sistematik dengan data-data sekunder juga. Itu, ya. Kita terus ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas, ada pertanyaan, teman-teman bisa kasih tanda, raise hand boleh, bisa juga dengan menulis di kolom chat. Ada nggak Mbak Desi yang tulis di chat? Belum ya? Belum ada? Atau ada yang mau ada raise hand? Boleh. Baik, sambil Oke, menunggu kita tanya, lanjutkan lanjut ya. aja, Pak. Ya, siapa yang mau tanya? Ada Pak, jadi kita lanjut aja dulu. Oke, J. Nah, ini dia original artikel. Ini orang kedokteran ya. Evaluating the effect of SARS-CoV to spike mutation DG149C on transmissibility and pathogenicity. Ini kalau kira-kira ini evaluasi dari efek SARS ini dalam transmisi dan penularannya. Kira-kira begitu. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini ya. Saya nggak tahu juga nih gambar ini. Ibu Redama ini ada lagi ya, contoh original ya dari molekuler. Ini di sini isinya banyak-banyak COVID. Kalau punya kemampuan untuk menganalisis COVID, ya baik secara sosial, medik maupun yang lain-lain itu punya kemampuan tinggi ya. Ini contoh dari RE-nya, ya, papernya kita lihat di sebelah kanan ini ada papernya. The review of energy. Nah ini kecil ya, nggak kelihatan saya. The review, a review, sebentar, ini apa ya? RE, or research RE. Emerging nutritional potential of pumpkin seeds. Oh, ini ini. Potensi dari nutrisi benih apa ini? Pumpkin itu berarti benih. Pokoknya benih pumpkin ya. Nah, ini bahasa Inggris semua nih. Nggak paham saya. Ya. Nah, ini dia. Oh, ini juga bahasa Inggris juga. Nah, ini dia. Riset, tapi saya ini paham nih. Ya. Riset sosial humanitarian. COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini terjemahannya begitu nih. Does good government perform pay off? Nah, apakah bagaimana ini performanya untuk pay off-nya itu mengembalikan gitu ya? Apakah pemerintah punya kemampuan untuk mengembalikan? Nah, ini dia yang bawah ini bahasa Inggris juga. Oh enggak, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kajian nilai-nilai perjuangan Sultan Agung sebagai penguatan karakter dalam pelajaran dan sejarah. Nah ini mungkin dilakukan siapa ini yang kita di sini misalnya kajian nilai perjuangan Bapak Cilik Riwut, ya bisa, ya. Ya. Bisa, tapi kita harus ada kebaruan di dalam metodenya. Internalisasi nilai-nilai relief Candi Borobudur, Candi Penataran dalam pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan kesadaran budaya. Nah, ini dia. Itu dalam bentuk publikasinya ya. Nah, itu. Original artikelnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, sekarang kita yang kedua adalah PKM kewirausahaan. Nah, ya. Nah,
Kewirausahaan adalah kreativitas untuk menghimpun inovasi, iptek, kepemimpinan, dan visi guna menghasilkan produk yang berkualitas serta mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi. Nah, ini ada catatannya, kawan-kawan. Ya. Nah, ini dia. Ya, PKMK itu dia harus inovatif, knowledge-nya itu seperti apa, leadership-nya itu is the art of motivating growth. Ya. Bagaimana seni untuk memotivasi sekelompok orang untuk bergerak atau beraksi menuju tujuan yang disepakati bersama, achieving a common goal. Kemudian inovasi dapat mengacu pada segala sesuatu yang baru atau merubah dari existing produk. Produk yang ada itu dirubah, mungkin tidak baru sama sekali. Kemudian juga dari idenya itu juga dirubah, tapi juga tidak baru sama sekali. Ya. Pengetahuan, kemudian visi. Ya. Nanti masyarakat itu seperti apa? Nah, itulah kita kewirausahaan. Saya ingin memberikan penjelasan saja seperti ini. Ya. Ketika kita melakukan inovasi di dalam kewirausahaan ini, catatan pertamanya adalah hindari, meskipun juga tidak harus mutlak, itu pembuatan produk-produk makanan. Karena produk-produk makanan ini sudah melimpah. Jadi orang sudah muyek kalau kewirausahaannya dalam bentuk makanan atau dalam bentuk kuliner. Tetapi kan tidak boleh sama sekali. Ketika Anda masuk ke makanan, maka pergunakan kreativitasnya. Ya. Sekreatif mungkin. Karena kalau biasa-biasa saja, itu sudah akan akan tidak dipandang lagi oleh reviewer. Nah, setahun atau 2 tahun yang lalu, itu produk Kelor itu merajalela. Ada yang sampai biskuit, permen, dan sebagainya. Tapi sekarang orang udah jenuh dengan produk Kelor, meskipun Palangkaraya baru mulai ya. Tapi orang sudah jenuh dengan produk itu, karena udah ada yang dari sirup, ada yang dari bubuk dan sebagainya. Jadi itu sudah banyak di pasaran. Jadi kalau kita masuk ke situ, kita ada di dalam proses ketika komoditi itu sedang kan itu pasar lokal boleh ya. Jadi Anda harus punya satu gap atau satu strategi yang indigenous gitu ya, yang khas, sehingga dengan strategi itu kita membidik pasar-pasar khusus ya, yang untuk Kelor. Tapi itu pun juga kita akan di itu. Kemudian kita juga bisa melakukan kreativitas atau inovasi di bidang pelayanan atau bidang manajemen pemasarannya. Contoh ya, dulu kan yang namanya ojek itu sudah ada dari dulu kan. Mungkin 5-10 tahun yang lalu itu ojek itu sudah ada. Dan masyarakat juga sudah sering naik ojek. Tetapi naik ojek dulu itu orang nggak terlalu seneng gitu ya, nggak terlalu nggak terlalu bangga gitu. Naik apa tadi? Naik ojek. Gitu. Tapi sekarang itu ada produk yang namanya Gojek. Gojek itu ojek juga sebenarnya. Ya. Tapi dia membuat manajemen yang sedemikian bagusnya, sehingga pertama orang itu nyaman, penumpangnya nyaman. Ya. Kalau dulu kan mungkin tidak merasa aman gitu ya. Kalau ini dengan ini aman gitu ya. Dan orang merasa nggak malu-maluin kok naik Gojek itu. Nah, itu. Jadi ada inovasi di dalam sistem pemasarannya, bukan hanya sistem produksinya ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan usulan atau proposal PKM ini, paling tinggi adalah dinilai kreativitasnya seperti apa. Bukan hanya di dalam sektor produksi, tapi juga di dalam sektor pemasaran khususnya. Nah, seperti tadi kita membandingkan antara ojek zaman dulu dengan Gojek sekarang. Karena Gojek sekarang itu omsetnya sudah miliaran ya. Nah, jadi dasar ruang lingkup ya, kita bahas satu-satu. Ya.
sama ya. Yang pertama, ketika kita membuat usulan tentang ketika kita membuat usulan proposal kewirausahaan, maka yang pertama harus kita lihat adalah kebutuhan. Dalam hal ini adalah peluang pasar dari produk itu. Ya. Peluang pasarnya berapa? Ya. Misalnya, kalau katakanlah kita itu membuat produk apa ya, gula merah gitu ya. Nah, itu kebutuhannya masa itu berapa? Terus siapa saja yang selama ini sudah memenuhi kebutuhan itu? Terus ketika kita masuk ke dalam pasar itu, apa yang kita lakukan sehingga bisa menang atau bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Jadi yang pertama yang harus kita lihat dulu itu adalah kebutuhan atau peluang pasarnya seperti apa. Ya. Itu yang paling penting. Nah, ini ada analisisnya yang bisa digunakan. Nanti kalau memang ada teman-teman yang mau mengajukan proposal ini, bisa konsultasi dengan dosennya atau konsultasi dengan Ibu Asro, ya, bagaimana mencari atau merumuskan kebutuhan. Kebutuhan itu apa yang ada sebenarnya, ya. Apa yang benar-benar dibutuhkan. Tapi harus objektif ya. Ini harus objektif. Kalau tidak objektif ya nanti produk kita tidak akan laku. Ya. Itu. Nah, dan di sini saya baru saja ini ya, baru saja mungkin sekarang pun lagi apa? Lagi booming mungkin ya, bukan lagi booming sih, sekarang baru saja di launching dan mungkin nanti akan meningkat terus. Itu ada bakwan khas Pontianak. Ya, ya bakwannya biasa, tapi cara mengemasnya. Ya. Saya nggak mau iklan nih, kebetulan teman saya yang sebagai pengusahanya, ya, bakwan Aliang itu di Jalan Geobos itu baru buka. Nah, cara dia adalah memperbarui toppingnya aja. Kalau adonannya tetap, ya, toppingnya ada yang pakai udang, mungkin ada yang pakai ikan teri atau apa gitu ya. Nah, sehingga orang tertarik. Dan itu sekarang masih diserbu, mungkin karena baru-baru atau nanti kita lihat. Kalau baru-baru diserbu, kemudian 1 bulan lagi sepi, berarti dia hanya sensasinya aja yang dicari. Belum benar-benar itu dimaui oleh konsumen. Nah, disinilah kita membuat atau kreatif dari usulan-usulan yang akan kita ajukan. Wah, ini kita udah 4:30 lewat ya. Ini masih ada nih. Tapi saya akan tambahkan 2 lagi lah ya. Nah, KBMI ini, maaf, ini saya tambahkan dulu. PKM kewirausahaan ini itu dananya cuma 10 juta. Kalau teman-teman mau yang lebih besar, masuk di PKMI. Program Kreativitas Mahasiswa Indonesia. Itu dananya 25 juta. Ya. Prinsipnya sama dengan PKMP ini. Jadi kalau misalnya, saya 10 juta kok masih tanggung ini, masuk ke PKMP. Masuk ke PKMI. Karena di situ bisa menganukan sampai 25 juta. Kalau Anda punya latar belakang yang programming, yang unicorn itu ya, nah itu bisa masuk mengajukan proposal di ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Ya. Pendekatannya mirip-mirip, bahkan sama, namanya bisnis kan sama. Nah, cuma dananya lebih besar, gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan lagi di sini, ketika nanti Anda menjanjikan memasarkan melalui IG, memasarkan melalui Facebook atau Twitter, itu lakukan, jangan menunggu proposal ini didanai. Karena nanti Robior akan lihat ini sudah belum IG-nya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita serius di dalam berbisnis. Itu ya catatannya. Nah, saya akan lanjutkan sebentar lagi. Mohon maaf, ternyata kok cepat waktunya ya. Sama aja nanti ini luaran untuk PKMK itu juga gitu. Laporan sementara. Nah, ini produk wirausahanya harus ada kalau kita PKM. Ya. Nanti ada artikel ilmiah. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini, contoh-contoh mahasiswa ada yang buat prototipe, buat
bunga, ini buat batik, dan sebagainya lah. Ya. Nanti bisa dipelajari dari pedoman yang ada. Nah, di sini ada dua nih. Saya akan jelaskan dua-duanya. Nah, kita ambil yang ini aja. Ya. Ambil yang depan tadi. Nah, yang ini ya. Nah, itu ada PKM PM dan PKM PI. Ini sama, ya, mirip, bersaudara. Cuma yang beda adalah sasarannya, karena itu jangan salah. Ya. Untuk pengabdian kepada masyarakat, itu sasarannya adalah kelompok non-produktif. Ingat, non-produktif. Seperti apa? Posyandu misalnya ya. Ibu-ibu PKK. Ya. Kemudian kelompok dasawisma yang dia tidak produktif. Meskipun Anda akan bantu supaya dia produktif, nggak apa-apa. Ya. Tapi sasaran pertamanya adalah dia tidak produktif. Tidak menghasilkan duit maksudnya gitu. Nah kalau PI itu sasarannya adalah kelompok produktif. Seperti kelompok tani, kelompok nelayan, ya, UMKM. Nah itu pakailah PI. Jangan sampai nanti sasaran Anda kelompok tani, ya seperti Bu Evi Gitari misalnya, kita mau coba ini untuk kelompok tani. Anda pilih pengabdian masyarakat, salah, ya. Pilihlah PI, penerapan iptek. Misalnya Anda akan ajarkan cara memanen dengan cepat, ya. Bukan pengabdian masyarakat, tapi penerapan iptek. Jangan salah. Ya. Kalau yang lain-lain itu pelajari pedoman dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Anda harus tahu aturan dan harus taat aturan. Itu paling penting. Jangan sampai nanti Anda melanggar aturan dan gugur sebelum bertanding. Atau layu sebelum berkembang. Ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Contohnya apa? Di situ hanya diminta daftar isi. Wah, Anda kreatif buat daftar tabel, buat daftar gambar. Ngapain? Ya, udah capek, bikin gugur lagi. Gitu. Jadi nggak usah. Ya. Di situ Anda yang diminta adalah daftar isi dengan proposal pokok. Anda buat apa itu? Sampulnya. Nggak usah. Karena yang diminta daftar isi aja. Jangan dikasih yang tidak diminta. Intinya begitu. Wah ini supaya bagus. Tidak, justru itu menjadi alasan atau menjadi penyebab Anda gugur. Berdasarkan pengalaman tahun 2020, PKM 2020, itu hampir 60% proposal gugur karena kesalahan administrasi. Belum substansi, udah gugur dulu 60%. Ya mungkin termasuk proposal kawan-kawan dari PGRI juga gitu ya. Kemudian aturan penulisan, batas kanan itu 4, batas kiri 4, atas kanan dan bawah itu 3. Jangan dilanggar. Karena ini jumlah halamannya 10 ini. Kita buatlah marginnya menjadi 222 supaya 10 halaman. Enggak boleh. Nanti langsung gugur. Ukuran font juga 12. Jarak spasinya 1,15. Ini ikuti. Jumlah proposal intinya 10 ya. Kemudian surat pernyataan harus ditandatangani. Itu. Jumlah dana antara pengesahan dengan rincian dengan yang ada di proposal harus sama ya. Itu hal-hal yang kecil seperti itu tolong diperhatikan supaya proposal kita itu tidak gugur sebelum atau layu sebelum berkembang. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan karena itu sudah jam 4.40, sudah lewat setengah 5. Nanti kalau hal yang lain yang belum saya sampaikan di kesempatan ini kita bisa tanya jawab ya atau bisa kita diskusikan di forum-forum sesudah sosialisasi ini kita lakukan. Yang pengen panduannya itu bisa hubungi Desi ya, baik PKM maupun PKMI dan ASMI. Ya. Saya kembalikan Desi, silahkan dipimpin untuk ininya. Terima kasih Pak Arief. Pak, boleh saya yang bertanya nggak sih Pak? Oh ya, boleh. Karena saya nunggu dari dosen dan mahasiswa belum ada yang bertanya, saya aja dulu yang bertanya ya Pak ya.
mungkin saya yang tidak memperhatikan ya di yang tahun kemarin itu untuk yang ini Pak, apa itu namanya karya tulis Pak. Ya. Nah, untuk yang karya tulis itu kan nggak usah bikin proposal gitu kan Pak, Ya. cukup membuat karya ilmiah. Nah, kemudian ini apakah harus mahasiswa yang semester akhir atau misalnya nih ada mahasiswa semester karena kita masih ganjil ya, anggaplah dia semester 3 atau semester 5. Terus dia bisa membuat artikel ilmiah. Nah, itu bisa diikutkan nggak sih, Pak? Oh ya. Itu Pak pertanyaannya. Terus ada lagi? Itu dulu, Pak. Oh ya. Bentar ya. Baik, terima kasih. Mana ini yang mau? Oh ya. Baik, terima kasih. Tadi persyaratannya yang penting dia adalah mahasiswa ya. Dan usahakan dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Itu aja syaratnya. Jadi tidak ada syarat ya 1 atau 2 atau 3. Tidak ada syaratnya itu. Ya, misalnya boleh aja angkatan 20 nanti ditambah dengan angkatan 19 ya, ditambah dengan angkatan 18 boleh aja. Tidak harus yang akhir ya. Nah, tentu di sini apa ya? Kalau misalnya diperlukan kajian antar bidang itu juga lebih bagus. Misalnya dari prodi sejarah gabung dengan prodi geografi, gabung dengan prodi apa itu ya, sosiologi gitu. Itu juga lebih bagus karena itu menggambarkan apa ya? Lingkupnya itu lebih leluasa, lebih luas. Jadi boleh saja tidak harus yang semester akhir, boleh yang semester 3 atau 5. Nah, yang penting minimalnya itu adalah 2 angkatan yang berbeda. Itu minimalnya. Kalau mau 3 angkatan boleh, mau dengan prodi yang lain boleh. Intinya dia harus 1 perguruan tinggi ya, tidak boleh dengan perguruan tinggi yang lain. Gitu. Ya karena kebetulan tadi memang tidak cukup waktunya Des ya, hanya ke yang kegiatan aja. Tapi yang gagasan tertulis maupun yang artikel ilmiah intinya adalah tidak menyampaikan proposal, tapi langsung mengunggah artikel. Mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pak, mau bertanya Pak. Lagi Pak, saya lanjutkan lagi ya Pak ya pertanyaannya. Pak, mau bertanya Pak. Oh ya, silahkan. Ini siapa yang bertanya ya? Saya dengar suaranya. Ada Pak. Pak Satria Pak. Oh, Pak Satria. Wih, silakan Pak Satria. Silakan Pak Satria dulu. Oke Pak, mohon izin. Tadi kan di paparan di PKM riset itu judul proposalnya harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau enggak anggotanya gitu Pak ya. Iya. Nah, Pokok kajiannya Pak. Pokok kajiannya. Nah, kalau untuk artikel ilmiah atau karya tulis apakah seperti itu juga Pak? Ataukah jangan-jangan di artikel ilmiah atau karya tulisnya lebih saklek karena di persyaratan mahasiswa kan tadi berbeda program studi atau satu program studi yang sama, yang penting dalam satu perguruan tinggi yang sama. Nah, kalau untuk karya tulis apakah itu harus pokok kajiannya sesuai dengan ke semua anggota, misalkan kayak contoh misalkan mahasiswanya hukum, 3 ini hukum gitu Pak. Nah, dia mengangkat tulisannya apakah harus hukum atau mungkin dia bisa mengkaji mengenai sosial hukumnya gitu, ada campuran-campuran sosial atau budaya di situ Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PKM karya ilmiah atau karya tulis, apakah ada format atau sistematika khusus atau template-nya mungkin Pak? Karena mungkin kita belum sempat masuk ke buku panduan segala macam. Tapi apakah ada format khusus gitu Pak terhadap penulisannya Pak? Itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk formatnya itu ada Pak di panduan ya. Jadi silakan ikuti yang ada di panduan. Meskipun juga itu kalau dalam bab-babnya dan sebagainya itu ikuti itu. Intinya begitu. Karena susah kan untuk membuat satu panduan yang bisa diterima oleh semua disiplin ilmu gitu ya. Jadi pada intinya itu ada di panduan dan hal-hal yang lain yang tidak ada di panduan itu bisa kita kembangkan sendiri. Kemudian apakah ketentuannya itu sama? Sama dengan penelitian maupun sama juga dengan tadi kegiatan-kegiatan yang lain. Saya ambil contoh, misalnya begini, kita case-nya itu adalah
temanya adalah pemadam kebakaran, ya. Kalau itu misalnya yang akan diangkat itu adalah penegakan hukum terhadap kebakaran hutan, ya. Temanya sama ini, kebakaran hutan, ya. Maka tentu yang jadi leadernya, ketua kelompoknya sebaiknya adalah orang dari fakultas atau program studi ilmu hukum, ya, yang relevan dengan tema yang akan diangkat. Tapi kalau kebakaran hutan itu misalnya dihitung dari lepasnya karbon, nah mungkin itu orang kehutanan yang lebih pas untuk menjadi ketua timnya. Intinya begitu Pak ya. Jadi satu tema itu bisa dilihat dari bermacam-macam. Kalau misalnya itu ditinjau dari aspek sosiologi misalnya ya, atau mungkin akan ditinjau dari pembuatan hukum baru. Nah, itu mungkin orang politik yang lebih relevan untuk jadi ketua timnya. Bisa saja melibatkan nanti orang sosiologi atau orang dari fakultas hukum. Ya. Nah, kalau misalnya ditinjau dari sosiologi, misalnya ini kebiasaan pembakaran hutan untuk perladangan di masyarakat Kalteng. Nah, mungkin yang cocok jadi ketua timnya itu adalah orang sosiologi dibantu dengan orang pertanian, gitu ya. Nah, jadi itu tergantung dari visinya atau dari sudut pandang mana dia akan menjalankan itu. Nah, itulah yang jadi ketua timnya. Itulah yang dimaksud dengan bahwa pokok kajiannya itu sebaiknya atau seyogyanya itu selaras dengan tema dengan disiplin ilmu dari ketua timnya. Yang anggotanya boleh, misalnya tadi penegakan hukum ya, mungkin perlu orang politik di situ, perlu orang sosiologi. Nah, tapi ketua timnya sebaiknya orang dari program studi ilmu hukum. Seperti itu Pak Satria, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya Pak, berarti intinya patokannya di ketua Pak ya? Iya, di ketua. Oh, ya. Langsung gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya, disilakan kepada teman-teman dosen ataupun adik-adik mahasiswa. Karena Pak Arif siap membantu kita untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Ya, insya Allah. Silakan. Mungkin satu lagi Bu, Pak Arif mohon izin. Oke, silakan. Mungkin nanti prosesnya gini Pak, minta bantuan aja mungkin seperti yang dulu-dulu saat proses penyusunan proposal ataupun karya tulis, apakah nanti tetap seperti tahun lalu Pak, ada kliniknya Pak gitu. Jadi proposal atau karya tulis yang dibuat bisa dikonsultasikan dulu di dalam klinik mungkin yang dipimpin oleh Pak Arif dan rekan-rekan dosen yang lain sehingga bisa lebih matang gitu siap. Pak. Oke. Saya akan coba bantu juga. Kita kemarin juga Bu Asro juga sudah mengatakan nanti proposal yang masuk ini akan kita bantu ya. Kita bantu untuk berikan masukan khususnya menyangkut aturan-aturan baru. Ya, ini aturan yang paling baru ini adalah di metode pelaksanaan, Pak ya. Itu harus mencantumkan secara jelas bagaimana itu akan dilaksanakan. Ya, kalau dulu misalnya kan pengumpulan data melalui wawancara, mungkin sudah cukup seperti itu, orang sudah bisa membayangkan wawancara seperti apa. Nah, tapi kalau sekarang wawancaranya seperti apa? Apakah pakai virtual, apa pakai luring? Kalau luring seperti apa? Apa dikumpulkan atau gimana? Nah, di sini itu penting, akan menentukan kelolosan. Intinya kemarin Bu Asro juga sudah siap untuk itu, jadi kita akan bantulah Pak, ya sebisa mungkin gitu ya. Jadi juga pelaksanaan seperti tahun lalu nanti juga akan kita fasilitasi. Nah, cuma sekarang jumlah anggotanya Pak bisa ditambah menjadi 5 orang. Ya. Kalau dulu kan saklek gini kan, harus 3 orang. Kurang salah, apalagi lebih gitu ya. Lebih. Ya. Iya, terima kasih Pak. Silakan kita lanjutkan. Masih ada yang mau bertanya? Jadi intinya gini nanti ya Pak ya, kan ini kita terakhir submitnya di tanggal 28 Februari. Karena masih ada waktu, jadi silakan aja teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa mulai menyusun apa itu namanya proposal ataupun karya tulisnya. Jadi pilih aja mau bidang-bidangnya, karena ini sudah banyak bidangnya, sudah menjadi 7 bidang kan. Jadi masih ada waktu, jadi tempat untuk
apa itu namanya klinik profesional seperti yang dulu itu, entah dari sistematika penulisannya yang mereka sebut dengan administrasi penulisannya, ataupun nanti di bagian isinya. Biasanya yang agak ribet kayaknya itu Pak di bagian metodenya ya Pak ya. Iya. Nah, apa yang kita pakai itu harus kita cantumkan di lampirannya. Kurang lebih begitu ya. Iya, selalu begitu. Jadi teman-teman juga adik-adik mahasiswa ya harus ada benang merah ya, antara pertama adalah judul, meskipun judul itu sebaiknya ditentukan terakhir. Ya. Saya akan coba ini slideshow dari ini ya. Mudah-mudahan. Oh ini belum bisa share ya. Belum tampil Pak. Belum ya. Nah, belum mau ya. Mungkin sampai stop share dulu Pak, di share screen ulang Pak. Oh, new share ya. Oh ya. Ini sudah kan? Nah, udah nih. Nah, ya, dia. Ya, ini sudah Pak. Ya, oke. Jadi nah, tapi saya bingung nih malahan nih. Ya. Mau enggak? Belum berubah tampilannya. Ya, belum berubah ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada ini anukan aja ya. Ada kreatif, ada kognitif, ada afektif, ya, ada keterampilan. Nah, saya akan di sini. Nah, ini yang dulu ini sebenarnya, tapi saya ingin ini ya. Jadi inilah. Ketika Anda membuat halaman sampul dalam pengesahan, itu tempatnya di tempat lain. Bentar, saya ini kan, ya saya ini. Dan jangan dijadikan satu dengan daftar isi sampai bab 1 sampai daftar pustaka. Jadi ini ya, proposal ini ada 3 kelompok. Yang halaman sampul halaman pengesahan itu uploadnya di tempat lain. Kemudian daftar isi sampai daftar pustaka itu jadi satu tempat, dan lampiran itu tempatnya yang lain lagi. Jangan sampai nanti tercampur. Ini. Kalau Anda masukkan halaman sampul, loh ini kok nggak ada sampulnya, kasih sampul. Nah, itu menjadi alasan atau menjadi penyebab nanti proposalnya gugur. Kreatifnya ya Pak ya. Ya. Jadi ini yang harus benar-benar taat aturan. Saya coba carikan, saya kalau nggak salah ada di sini. Nah ini bibliotek ketua, ini lampirannya ya. Ini semua sudah ada formatnya, tidak ada dibuat lagi. Nah yang penting ini surat pernyataan ketua ini sekarang ditandatangani dengan materi 10.000. Jangan 6.000 kali 2. Itu 12.000 namanya. Ya. Jadi carilah materi yang 10.000 beneran, jangan berspekulasi dengan 6.000 kali 2. Kan itu dianu boleh Pak. Nah, jangan ya. Cari yang benar-benar 10.000. Dan ini cukup ditandatangani oleh ketua peneliti, tidak perlu lagi ditandatangani oleh wakil dekan atau wakil rektor. Cukup oleh ketua. Ya. Gitu. Kemudian biodata ini, nah ini ya, ketua, anggota, dan dosen pembimbing ini benar-benar ditandatangani basah ya. Jadi tanda tangani dulu, cetak, tanda tangani dulu, baru kemudian di scan. Ya. Sebagian sering terjadi ini kan informasinya yang dibutuhkan yang di atas saja, ya, sehingga tidak ditandatangani. Nah itu malah jadi gugur itu nanti. Gitu. Ya. Nah ini dia. Saya ingin menjelaskan kembali, karena ini sering sekali terjadi. Riset proposal itu jangan dimulai dari judul. Sekali-sekali jangan dimulai dari judul. Ya, mulailah dari fakta atau yang akan ditulis di latar belakang. Nah, kemudian dari fakta itu temukanlah permasalahannya. Nah, itu akan ditulis di dalam permasalahan, semuanya ada di dalam bab 1. Saya buat lagi di sini ya, misalnya. Apa antara bedanya antara fakta dengan masalah? Nah, ini faktanya adalah hasil panen tahun 2019 turun. Itu fakta. Itu belum masalah. Nah,
masalah penelitiannya adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan panen petani itu turun. Nah, misalnya apakah ada pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian? Bisa dibuat lagi apalagi di sini. Apalagi di sini. Jadi banyak. Dari satu fakta bisa ada disebabkan oleh banyak masalah. Gitu ya. Nah, langkah penulisan proposalnya seperti ini. Kalau Anda sudah ada faktanya, kata tadi itu seperti hasil panen turun, maka rumuslah permasalahannya. Dan ini ditulis di latar belakang. Ya. Sesudah ini, lakukanlah kajian penelitian terdahulu. Ya. Ini ada di dalam, maksud saya ini bukan di daftar pustaka sih. Ini ada di dalam tinjauan pustaka. Salah, bukan daftar pustaka ya. Ini ada di dalam tinjauan pustaka, ini di bab 2. Ya. Kemudian rumuskanlah cara memecahkan masalah itu melalui metodologi penelitian. Baru ya, kalau sudah ada rumusan metodologi penelitian, rumusan pemecahan masalah, meskipun itu baru dugaan, baru rumuskanlah judul, yaitu gabungan dari metode penelitian dan permasalahan. Tulis dulu metodenya, baru permasalahannya. Contohnya gini. Oh ini mana? Nah ini dia. Nah inilah, saya buat contoh seperti ini. Ini ya, ini contohnya ini ya. Fakta, hasil panen turun. Nah, kita sesudah itu kita lakukan peninjauan, kita pelajari kenapa produk panen turun, ternyata diduga ya, itu adalah kemasaman tanah. Ya, itu berdasarkan hasil tinjauan pustaka. Ya. Lalu permasalahan adalah bagaimana mengatasi kemasaman tanah. Ya. Nah, kemudian dari tinjauan pustaka itu diketahui bahwa ada beberapa cara untuk mengatasi kemasaman tanah. Misalnya pemberian arang sekam, misalnya itu ya. Nah, kemudian judulnya adalah kalau kita itu PKMPI, implementasi pemberian arang sekam dalam mengatasi kemasaman tanah. Nah, itu PKMPI. Kalau riset adalah pengukuran dosis pemberian arang sekam dalam mengatasi kemasaman tanah. Atau bisa juga kalau kita tidak bahwa itu disebabkan oleh kemasaman tanah, menjadi identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan turunnya hasil. Jadi di sini hasil panen akan ada di belakang. Kalau di sini kemasaman tanah, jadi kemasaman tanah ada di belakang. Metodenya gimana? Pemberian arang sekam. Nah, jadi itulah cara memberikan judul proposal. Mulai dari atas sesudah sampai di bawah, oh ternyata cocoknya adalah diberi arang sekam. Maka di situ efek pemberian arang sekam terhadap produksi pertanian. Ya. Tapi tadi kan saya sudah bilang, jangan menggunakan kata pengaruh, jangan menggunakan kata efek terhadap, pengaruh terhadap, jangan itu lagi. Karena itu sudah kebanyakan judul seperti itu. Nah, sehingga judulnya dimodifikasi aja menjadi kalau kita mau tahu ya, kita ukur aja pengukuran dosis pemberian arang sekam. Ya. Nah, nanti kemasaman tanah itu kita ukur pakai pH. Kalau kita mau produktivitas berarti kita tanam, kita tunggu sampai waktu panen. Ya. Gitu. Atau identifikasi, kita nggak tahu nih mana yang menyebabkan. Ya. Bisa karena kemasaman, bisa karena banjir dan sebagainya. Sehingga itu kita rubah menjadi identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan turunnya produksi atau turunnya panen. Itu. Oh ya, sebelum saya lupa, teman-teman ya, untuk tahun ini pelaksanaan PKM itu tidak 4 bulan, tidak 5 bulan. Kalau tahun lalu kan 5 bulan ya. Tahun ini hanya 4 bulan. Jadi jangan sampai ada yang membuat jadwal sampai 5 bulan. Itu harus dicermati karena ketentuannya sekarang berubah. Gitu. Tidak lagi 5 bulan tapi 4 bulan. 1 bulan ya, berkurang dari waktunya. Karena biasanya ini PKM ini munculnya sudah setahun sebelumnya. Ini tahun baru muncul ya. Jadi karena itu waktu pelaksanaannya menjadi lebih singkat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, mungkin ini tambahan penjelasan ya tadi dari pertanyaannya Desi. Silahkan kalau ada yang pertanyaan yang lain. Intinya meskipun sosialisasi nanti udah selesai, kita bisa tetap saling kontak, saling diskusi untuk saat penulisan proposal ya.
sekali lagi siapa yang mau belum dapat ininya nanti bisa dikirimkan langsung ya ke Japrinya masing-masing meskipun sudah di-share di grup. Gitu deh sih, silahkan lagi kalau ada yang ingin bertanya. Baik, sambil kita menunggu penanya berikutnya. Intinya gini ya Pak ya, kalau saya menangkap dari yang Bapak sampaikan itu, apa itu namanya, kita itu sering terjebak di tinjauan pustaka. Kebanyakan kita itu membuat tinjauan pustaka itu adalah kumpulan dari teori-teori. Sebenarnya tinjauan pustaka itu bukannya seperti itu ya Pak ya, yang saya tahu. Tapi apa itu namanya, kita tuh mencari pembanding penelitian sebelumnya itu yang dimasukkan di bagian tinjauan pustaka. Nah, seringkali kita tuh terjebak yang namanya tinjauan pustaka itu mengumpulkan pustaka sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita tuh menimbun teori-teori di situ. Banyak seperti itu sih Pak. Apa itu yang kita lihat. Kemudian juga waktu sosialisasi kemarin Pak, saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Kita tuh bisa mencari di peluang-peluang yang sedikit orang mengikuti memasukkan proposalnya. Misalnya gini, kemarin itu paling banyak itu kan tahun kemarin itu untuk penelitian itu di bagian eksakta. Nah, yang humaniora itu sedikit sekali. Kemudian juga paling banyak peminatnya dari beberapa bidang itu adalah kewirausahaan. Jadi kita tuh tidak usah ikut bersaing di bagian kewirausahaan, tapi yang baiknya kita ikut di bagian yang sedikit peminatnya. Bukan begitu ya Pak ya? Gini, benar ya, memang tahun lalu dan sebenarnya bukan hanya tahun lalu, sepanjang tahun itu selalu riset yang paling banyak, ya. Apakah itu riset eksakta maupun riset humaniora. Kalau dulu adalah PKMP itu yang paling banyak. Itu sampai setiap tahun. Nah, tetapi dalam PKM ini memang tidak ada istilahnya kuota ya, tidak ada kuota bahwa nanti risetnya sekian itu enggak. Apalagi ini dananya kan sama ya, dananya itu kan semua PKM sama, ya baik itu PKM riset sampai dengan yang tertulis semuanya sama. Jadi itu memang mempengaruhi tapi tidak banyak. Karena intinya begini teman-teman ya, proposal yang lolos itu adalah proposal yang di atas passing grade-nya. Ya. Jadi passing grade itu begini cara penilaiannya, setiap proposal itu dinilai oleh 2 orang reviewer. Nah, dari 2 orang reviewer itu nanti memberikan nilai antara 100 sampai 700. Tapi perbedaan penilaian, ya itu kan ada kriteria penilaian di dalam panduan. Perbedaan penilaian di antara reviewer itu tidak boleh lebih dari 100. Jadi kalau misalnya reviewer A kasih 300, nah reviewer B itu bisa kasih 400 paling banyak atau paling rendah 200. Kalau terjadi sampai ada perbedaan di atas 100, maka akan dilakukan penilaian ulang. Ya. Nah, kemudian berapa proposal yang lolos, itu passing grade-nya adalah 1.100 penjumlahan dari 2 orang reviewer tadi. Jadi kalau misalnya maksimalnya itu 700, ya, jumlahnya itu 700, ya, kita dapat 550 setiap orang, ya, maka itu kita udah lolos passing grade-nya. Nah, kalau nanti dananya tidak cukup, baru diurutkan berdasarkan nilai, gitu. Jadi cara penilaiannya seperti itu. Ya. Karena itu, ya kalau Anda merasa memang paling ini di penelitian, ya lakukanlah proposal di penelitian. Tapi kalau Anda merasa paling sreg di kewirausahaan atau di pengabdian masyarakat, nah silahkan di situ ya, gitu. Silahkan dilakukan proposal di situ. Nah ini khususnya untuk teman-teman pertanian yang dari PPL, silahkan manfaatkan peluang ini ya, ajukan proposal gitu ya, ajak teman-teman yang lain, nah, nanti buatlah demplot atau apa gitu di dekat atau di lahan di PP yang punya saudara, yang tempat saudara kerja, nah, nanti itu bisa dijadikan sebagai demplot untuk apa ya, petani gitu. Misalnya penanaman apa ya yang jadi masalah, saya tidak bisa menyebutkan apa karena kan saya tidak tahu masalah apa yang ada di daerah saudara masing-masing. Jadi Anda punya peluang untuk memperoleh dana dari dari saya masih sering salah ini. Dari Kemendikbud untuk mendukung
pekerjaan saudara sebagai PPL, ya. Dan Anda masih punya bonus karena Anda akan dibantu oleh dosen-dosen yang yang siap membantu Anda untuk menyusun memperbaiki proposal Anda. Jadi di sini ada banyak sekali manfaatnya. Jadi karena itu jangan sampai kelewatan ya. Buatlah proposal. Nah, mudah-mudahan nanti semakin banyak kita belajar, semakin baguslah proposal itu dari tahun ke tahun. Mungkin gitu Desi ya, cara penilaiannya seperti itu. Jadi tidak, meskipun katakanlah misalnya PKM PI itu paling sedikit, peluang di situ lebih besar enggak, karena semua PKM diperlakukan sama, tidak ada satu PKM yang diberi jatah sekian, itu tidak. Jadi semua boleh, asal dia lewat dari passing grade itu akan dibiayai. Nah, cuma kalau banyak yang lolos, ya itu akan diukur, ya, akan di ranking gitu. Nah, tapi kebanyakan dari kita ini kadang-kadang salahnya bukan di situ, salahnya itu di administrasi, ya. Itu tadi karena batas halamannya 10. Padahal ketentuannya di situ 1.15 jarak spasinya. Nah, karena supaya bisa masuk 10 dikecillah jadi 1,1 ketahuan, ya, gugur. Nah, begitu juga ini fontnya harusnya Time Roman font 12 dibuat 11,5. Mungkin kita nggak ngerasa, oh ini mirip gitu. Tapi enggak, itu kan mereka langsung tahu. Dan itu menjadi penyebab dari proposal kita gugur. Sayang kan, hanya belum bertanding sudah dinyatakan kalah. Gitu. Jadi ini data yang tahun lalu, itu 60%. Hampir, bukan ya. Yang gagal di ini 58%. Yang lolos administrasi hanya 42%. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kok di dalam unggahan itu ada sampul misalnya. Nah, udah, meskipun sedih ya tetap digugurkan, nggak ngeliat lagi isinya. Melanggar margin ya langsung digugurkan, nggak ngeliat lagi isinya itu. Itu. Kemudian nggak ada tanda tangan ya langsung gugur. Jadi karena itu mumpung masih ada waktu ya upayakanlah selengkap mungkin. Mungkin itu ya, Desi tambahnya. Sudah ya? Oke, kalau ini silahkan Desi, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin informasi-informasi selanjutnya bisa kita komunikasikan ya sambil kita menyusun proposal masing-masing. Nah, untuk teman-teman ya yang pingin untuk bergabung di dalam tim PKM ini, silakan nanti menghubungi kaprodi masing-masing ya. Silakan dihubungi supaya Anda bisa karena kan kita di masa COVID ini kan agak susah melakukan kontak dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau Anda mau, silakan nanti hubungi kaprodinya ya atau hubungi dari pihak fakultas supaya Anda dicarikan pasangannya. Dan dosen pembimbingnya itu. Karena ya kita paham ini di era Covid yang kita jarang ketemu agak susah kita untuk berpasangan sendiri ini, kayaknya harus dijombloin ya. Maaf, harus dimakcomblangin ini. Gitu ya. Silakan Desi. Baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan dan juga waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 17 lewat 10 menit, artinya kita sudah melewati batas waktu yang kita rencanakan. Intinya begini, teman-teman masih punya banyak waktu dan nanti akan ada klinik proposal seperti tahun yang lalu. Nanti akan dibantu sama Pak Arif dan timnya ya Pak ya. Jadi yang akan memberikan sarannya ya. Yang paling pertama itu adalah administrasinya. Nah, itu yang paling awal untuk dikoreksi oleh 2 orang reviewer yang Pak Arif. Jadi apa itu namanya sosialisasi kita itu awal dari sini dan akan dilanjutkan di klinik nanti. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin mengajukan proposal, silakan menghubungi prodi atau fakultasnya. Nanti akan difasilitasi mencarikan temannya dan juga dosen pembimbingnya. Nanti juga akan diinformasikan kemana mengirim file proposalnya, entah lewat WA Pak Arif atau nanti lewat email. Mana yang mudah saja nanti ya. Semuanya akan difasilitasi dari SP2M Universitas Gajah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat,
Dan kita juga diberikan kelancaran berpikir untuk memikirkan apa masalah yang akan kita angkat pada proposal tahun ini. Dan semoga tahun ini kita ada yang lolos proposalnya. Karena tahun kemarin Amin. kita tidak ada yang lolos ya Pak ya. Iya. Ya, saya dan teman-teman itu dan adik-adik mahasiswa itu sudah membuat beberapa proposal yang rasanya sudah mengikuti buku panduan dan membeli topik yang unik dan ternyata tetap belum lolos. Ini juga gimana keseruannya. Semoga tahun ini ada dari teman-teman adik-adik mahasiswa Universitas Padjadin Palangkaraya yang lolos proposalnya dari bidang mana saja. Baik, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen di foto bersama nggak ada. Mau foto bersama juga boleh. Foto bersama.